there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata menjawab terbukti dilakukannya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu dengan maksud untuk menunjukkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan hutang, akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terdakwa dengan Harun ST pernah bekerja sama untuk mengumpulkan sertifikat HGB nomor 35 yang terletak di Kecamatan Medan Barat untuk pengurusan HGB nomor 35, bahwa uang yang sudah terdakwa terima dari Harun ST adalah sebesar 1.475.000.000 rupiah, namun sebanyak 300 juta rupiah sudah terdakwa kembalikan kepada Harun ST, sehingga masih ada sekitar 1.175.000.000 rupiah lagi yang belum terdakwa kembali bahwa Kota Medan. Namun karena terdakwa mengalami kendala modal untuk melakukan pengurusan, sehingga terdakwa mengajak Harun ST melakukan kerjasama, dan apabila nanti sertifikat HGB telah selesai dan objek lokasi telah terjual, maka Harun ST juga akan mendapatkan keuntungan 30% dari penjualan objek lokasi. Bahwa lokasi atau lahannya berada di Kelurahan Pulau Bayan, Kecamatan D, Sualentara 3, Medan Barat, Provinsi Kota Medan, dan sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 35. Namun untuk aslinya terdakwa tidak dapat diperlihatkan karena aslinya masih berada di Bank Mandiri. Tapi pertanyaan tidak dapat dilakukan pengurusan karena sertifikat HGB nomor 35 yang asli masih berada di Bank Mandiri. Bahwa terdakwa sudah 3 kali bertemu dengan Harun ST, bahkan sering bertemu dengan tatakan Harun ST, tidak bisa paham dalam hal ini dan tetap meminta agar terdakwa dan Eli Ernawati sebesar Rp31.200.000, sehingga jumlah uang yang terdakwa terima dari Harun ST sebesar Rp1.475.000.000. Sedangkan uang sebesar Rp300 juta sudah terdakwa kembalikan kepada Harun ST, sehingga masih ada sekitar Rp1.175.000.000 lagi yang belum terdakwa kembalikan. Tarik kesimpulan bahwa terdapat kesepakatan kerjasama antara terdakwa dengan saksi korban Harun ST, di mana kewajiban saksi korban untuk menyerahkan biaya atau modal pengurusan SHGB kepada terdakwa, sehingga penyerahan sejumlah uang sebagai modal pengurusan SHGB tersebut dari saksi korban kepada terdakwa adalah perjanjian kerjasama, bukan karena perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum, dan perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHP Perdata tersebut. Maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan perdata kepada, karena secara nyata dan jelas atau hubungan hukum yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi perbuatan perdata, sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Menimbang oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka harus dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menimbang bahwa tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Gunawan alias Aguan tersebut di atas
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu perjanjian notaris, kami ulangi, 1 perjanjian kerjasama di notaris Yul Kartini Pharma SHMKN dengan nomor 17 PPT SBT 5 Romawi 2019 tanggal 6 Mei 2019 antara Gunawan dengan Kok Harun ST dan seterusnya sampai dengan 11 lembar bukti transfer pengiriman uang kepada saudara Gunawan dan Dewi Ernawati sebesar Rp31.200.000 dikembalikan kepada saksi korban atas nama Kok Harun ST. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Daily.com melaporkan.